فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik perempuan atau sebaik-baik istri itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat ke arahnya, maka dia menyenangkan hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kamu meminta dia sesuatu atau kamu menyuruhnya melakukan sesuatu, maka dia taat kepadamu. Itu ciri yang kedua. Kamu di sini siapa, ibu-ibu? Suami. Jadi kalau suami meminta sesuatu kepada istrinya, menyuruh sesuatu kepada istrinya, ata'atka, dia taat kepada suaminya. Itulah istri yang solihah. Dan yang ketiga, idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlik. Kalau engkau meninggalkannya, kerja, dinas, kayak gitu-gitu, maka dia akan menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Yang ketiga ini saya coba buka sedikit karena ini nggak akan dibahas panjang. Menjaga kehormatan di sini artinya apa, ibu-ibu? Menjaga kehormatan salah satunya adalah tidak membuka aurat keluarga kepada publik. Apa aurat keluarga? Aurat keluarga itu bukan hanya tubuh. Itu kalau aurat fisik, aurat diri kita, aurat pribadi. Aurat keluarga, masalah keluarga. Jadi menjaga kehormatan suami artinya kita nggak boleh curhat di sosmed. Itu arti menjaga kehormatan suami. Tidak curhat di sosmed. Baik dengan Instastory ataupun dengan postingan feed. Baik dengan bikin vlog di YouTube ataupun tulisan panjang yang di-scroll gak selesai-selesai di FB. Atau bahkan sekedar status saja. Update status di WhatsApp kita atau di Telegram misalnya. Apalagi kalau di Telegram kadang-kadang kita kayak bisa bikin emoticon sendiri gitu kan. Terus emoticonnya tuh kayak cry gitu, kayak lagi nangis gerung-gerung. Atau jungkir balik, kayak guling-guling kayak gitu, terus kita kayak share gitu, ini loh ada emoticon baru tapi wajah-wajah kita lagi nangis, seolah-olah kita pengen semua orang tahu saya tuh lagi sedih, saya lagi ada masalah di keluarga, saya lagi ada kayak gini, terus kita kayak curhat gitu untuk menunjukkan bahwa pasangan kita, keluarga kita itu kayak nyakitin kita. Ini namanya membuka aurat keluarga, dan ini artinya kita tidak menjaga kehormatan pasangan kita. Kalau itu yang kita lakukan, bukan soal soleh atau tidak, soal Allah mau membantu kita atau enggak dalam masalah kita. Begitu kita membuka di ruang publik, maka Allah udah langsung, kalau bahasa sosmednya Allah langsung unfollow. Allah tuh enggak suka banget dengan postingan kayak gituan. Sama kayak kita kalau ada postingan hoax, kalau ada postingan yang terlalu vulgar, kalau ada postingan yang kayaknya enggak nyaman gitu kan kita unfollow ya. Allah, malaikat juga gitu. Allah itu nge-follow kita. Mana ayat Allah nge-follow kita? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka dia bersama kalian dimanapun kalian berada. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma, kata Nabi. Kenapa kalian pikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Allah itu ngikutin kita. Allah itu membersamai kita kalau bahasa resminya. Tapi begitu kita posting sesuatu yang sifatnya aurat keluarga di ruang publik, maka Allah langsung unfollow. Bentuk unfollow-nya kalau yang paling ekstrim di surat At-Taubah, bara'atum minallah, Allah angkat tangan, gak mau lagi terlibat. Kalau Allah udah gak terlibat dalam masalah keluarga kita, ibu-ibu, maka siapa lagi yang bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau Allah udah gak terlibat dalam masalah kita dengan pasangan kita, terus siapa yang akan membujuk hati pasangan kita agar dia kemudian jadi sayang lagi sama kita, agar dia kemudian ngaku bersalah, agar dia kemudian insaf, agar dia kemudian memperbaiki diri? Siapa yang akan membolak-balikan hati dia kalau Allah udah gak terlibat? Memangnya publik bisa membolak-balikan hati manusia? Bahkan hatinya sendiri gak bisa. Karena hati manusia ada di antara jemarinya Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati itu.
Yuqallib zatal yamin wa zatal shimal, itu Allah yang melakukan. Sehingga kalau Allah udah angkat tangan, udah gak ada lagi yang akan menolong kita dalam masalah keluarga kita. Jadi kita ingin ditolong oleh followers, oleh netizen, oleh publik, atau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ditolong oleh Allah, maka kalimat terakhir tadi adalah idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Kalau kamu tidak bersama dengan dia, dia menjaga kamu. Salah satu adalah menjaga kehormatan. Nanti ibu-ibu boleh, ini hanya kasih clue aja. Nanti ibu-ibu boleh cek di surat curhat di Al-Quran. Apa surat curhat teh? Surat Al-Mujadalah. Itu kan terjemahannya curhat. Kalau Al-Mujadilah, perempuan yang curhat. Kalau Al-Mujadalah, curhat. Jadi tergantung kita bacanya dilah atau dalah. Kalau kita baca Mujadilah, berarti perempuan yang lagi curhat. Kalau kita baca Al-Mujadalah, berarti curhat itu sendiri. Surat Al-Mujadalah berkisah tentang seorang sahabiat, seorang perempuan yang solehah banget, yang luar biasa, namanya Khawlah bintu Tha'labah. Yang dia itu dizolimi oleh suaminya, disakitin oleh suaminya, bahkan diputusin dengan cara yang kejam banget oleh suaminya. Kok kejam Ustaz? Ya kejam banget. Karena diputusin yang kejam yang kita tahu tuh kan dia ngomongnya, kita adik kakaan aja yuk. Itu kan kejam ya. Ngajak jadi adik kakak kan kejam ya. Ini ada yang lebih kejam. Apa kalimatnya? Kita jadi anak dan ibu aja yuk. Itu lebih kejam loh. Dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah zihar. Cuman saya karena dakwahnya di segmen anak muda, di teman-teman yang sama-sama dengan saya juga baru belajar hijrah, saya nggak banyak menggunakan istilah-istilah fikih, istilah tafsir, istilah hadis, langsung ditranslate, diputusin. Diputusin. Cuman orang kadang-kadang apaan sih diputusin? Mungkin dia nggak paham segmentasi dakwah saya yang sedang saya jalanin. Dia masih menggunakan bahasa pesantren, zihar. Bahkan banyak dari kita nggak tahu apa itu zihar, sehingga butuh translate. Zihar itu diputusin dengan cara ngomongnya apa? Kita jadi anak dan ibu aja. Itu lebih kejam daripada dulu ada yang mutusin kita jadi adik kakak aja. Kita temenan aja yuk, kita sahabatan aja yuk. Kamu udah aku anggap kayak sahabat sendiri kok. Kita udah nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Teman tapi gitu deh. Nah ini ada yang lebih kejam daripada teman tapi gitu deh. Apa? Kita jadi anak dan ibu. Artinya haram selama-lamanya, seperti ibu haram bagi anaknya, bukan lagi istri. Akhirnya Khawlah ketika dizolimi oleh suaminya, dia curhatnya ke siapa ibu-ibu? Curhat kepada Allah, tapi minta fatwa kepada Nabi. Nanti coba baca pembukaan dari surat Al-Mujadalah. Kalau bisa 1 halaman, tapi fokus ke ayat pertamanya dulu, bahwa kalimatnya tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ilallah. Dia meminta pendapatmu tentang kata-kata suaminya, tapi dia curhatnya tashtaki, curhat ke Allah. Jadi dia tidak curhat kepada Nabi. Dia hanya meminta nasihat dari Nabi tentang kata-kata suaminya, kira-kira menjatuhkan talak apa tidak. Kalau bahasa sekarang tuh istifta, meminta fatwa kepada Ustadz. Ustadz, suami saya bilang gini, kamu buat saya itu seperti ibu, kira-kira itu jatuh talak gak Ustadz? Cuman segitu doang. Tapi urusan suami saya itu emang orangnya temperamen, suami saya itu gak bisa jaga lisan, suami saya itu zalim, itu gak disebutkan ke Nabi. Dia menyebutkan itu kepada siapa? Watashtaki ilallah. Dia menyebutkan itu kepada Allah saja. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika Khawlah curhatnya kepada Allah, akhirnya Allah yang ngebelain Khawlah, bukan Nabi, bukan sahabat, bukan manusia, bukan siapapun. Bahkan Nabi tidak membela Khawlah awalnya, karena Nabi tidak faham. Sehingga ketika Khawlah nanya kepada Nabi, apa hukumnya kata-kata suami saya ya Rasulullah? Nabi mengatakan itu sudah jatuh talak zihar selama-lamanya wahai Khawlah. Khawlah gak terima, dia kayak ngerasa gak rela gitu berpisah dengan suaminya karena dia sayang sama suaminya. Gimana pun dizolimin, inilah perempuan. Kadang-kadang dia sakit hati, tergores, tapi di balik semua itu cintanya tuh kadang luar biasa ya, lebih daripada laki-laki. Walaupun dia mungkin sedikit gampang tergores, tapi kalau udah sampai ke hal-hal yang sifatnya sakral, dia lebih
tahan banting dibandingkan laki-laki dengan mudahnya mengeluarkan kata talak apa segala macam. Pada akhirnya perempuan yang akhirnya minta kalau bisa ini nggak jatuh talak, Ustadz gimana suami saya ngomong kayak gini, yang akhirnya mencari solusi cewek, ibu-ibu, istri. Sehingga ketika Nabi bilang itu sudah jatuh talak, Khawlah kayak ngerasa sedih dan nggak rela gitu. Masa ya Rasul, ya wahai Khawlah, nggak bisa balikan lagi, nggak bisa wahai Khawlah. Artinya apa? Nabi aja nggak bisa ngebelain Khawlah. Padahal Nabi kurang apa coba? Nggak ada lagi manusia yang lebih baik daripada Rasul. Tapi nggak bisa ngebela Khawlah. Kenapa? Karena manusia. Tapi Khawlah curhatnya kepada Rabbnya manusia, kepada pemilik hati, kepada yang maha tahu segala sesuatu. Wa tashtaki ilallah ilahi Rabbi ashku bathi wa huzni ilaik. Aku adukan rasa sedih dan kecewaku hanya kepada engkau. Bukan kepada Instagram, bukan kepada Snapgram, bukan kepada YouTube, bukan kepada para subscribers, bukan kepada FB friends, bukan kepada siapapun, bahkan bukan kepada geng di grup WA saya, ya Allah. Saya nggak posting apa-apa, geng aja nggak tahu masalah saya. Kayaknya mereka ngelihat rumah tangga saya asik-asik aja, biasa-biasa aja. Sampai geng kita banget, yang nggak ada yang orang lain yang tahu apa yang kita bicarain di dalam grup. Mereka nggak tahu. Gitu banget Khawlah teh. Sampai ibunya aja nggak tahu masalah Khawlah. Sampai teman dekatnya aja nggak tahu. Teman dekat kan bahasa kita geng ya. Gengnya aja nggak tahu. Yang tahu cuman Allah kemudian Nabi. Curhat ke Allah, ya Allah, ashku bathi wa huzni ilaik. Aku adukan kekecewaanku dan kesedihanku hanya kepada engkau. Aku kecewa ya Allah, aku sedih ya Allah, aku gak terima diginiin ya Allah. Akhirnya Allah yang membela Khawlah dengan menurunkan satu halaman penuh dari surat Al-Mujadalah. Bentuknya adalah pembelaan kepada Khawlah. Suaminya dimarahin sama Allah di ayat itu. Disuruh bertaubat oleh Allah di ayat itu. Dikasih beberapa hukuman syariat, dia harus berpuasa atau memberikan makan kepada fakir miskin dan seterusnya sebagai hukuman terhadap kata-katanya yang mutusin istrinya dengan bahasa kita jadi anak dan ibu aja. Ini artinya apa? Kalau kita menjaga Allah, Allah jaga kita. Bentuk menjaga Allah dalam urusan rumah tangga, jaga kehormatan rumah tangga kita yang Allah perintahkan. Hafizatka fi amwalika wa ahlika. Nanti Allah yang akan menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga rumah tangga kita. Allah yang akan terlibat. Ini poin yang ketiga ya. Walaupun bukan akan kita bahas panjang. Inilah 3 ciri istri solehah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat An-Nasai. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Kedua, idza amartaha ata'atka. Ketiga, idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Yang akan kita bahas yang mana ibu-ibu? Dari 3 ciri itu. Yang pertama, karena hubungannya dengan dandan. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu ngelihat ke dia, maka dia menyenangkan hatimu. Kalau bahasa saya, kalau diliatin tuh nyenengin. Gak bisa lepas juga ya dari capruk bahasa santai lah ya, gak apa-apa ya. Gak terlalu resmi gak apa-apa. Kalau dilihat nyenengin. Ini cewek luar biasa nih, ngelihat dianya aja betah. Seorang istri yang soleha buat suaminya tuh betah melihat ke arah dia. Kenapa? Itulah salah satu cara agama menjaga pandangan laki-laki adalah dengan menyuruhnya menikah. Dan salah satu syarat menikahi seorang perempuan itu kata Nabi apa? Tunkahul mar'ah li arba'ah. Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Walaupun alasan-alasan ini nggak harus sempurna, tapi ini dipertimbangkan.